Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk semua yang telah menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pravita Alshidea Putri Alapsyi dengan NIM C24012111018 dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perayunan Institut Pertanian Bogor. Nah, jadi di sini saya akan memberikan sedikit tentang pelajaran dari biologi perikanan. Ini merupakan micro teaching pertama saya. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sebenarnya ilmu dari biologi perikanan itu sendiri. Nah, biologi perikanan adalah studi mengenai ikan dan sumber daya yang dapat dipanen oleh manusia, baik ekonomis maupun ekonomis. Nah, jadi di biologi perikanan ini kita mempelajari tentang dari hidup ikan mulai dari lahir sampai dia mati. Jadi di biologi perikanan ini kita mempelajari bagaimana pertumbuhan dari ikan, bagaimana reproduksi ikan, makanan ikan itu apa, dan bagaimana kebiasaan-kebiasaan makan yang dimiliki oleh berbagai macam ikan seperti itu. Nah, lalu di biologi perikanan sendiri itu terbagi menjadi dua cabang ilmu. Yang pertama ada natural history. Nah, cabang ilmu natural history ini merupakan ilmu yang mempelajari pengetahuan alam dari ikan tentang bagaimana sejarah, daur hidup, serta makanan dan perkembangan populasi dari berbagai macam ikan. Cabang kedua adalah dinamika populasi. Nah, cabang ilmu biologi perikanan yang dinamika populasi ini merupakan ilmu yang mempelajari dinamika populasi ikan, tentang pertumbuhan, mortalitas, rekrutmen, stok, dan juga lain sebagainya. Nah, pada praktikum pertama ini, saya mempelajari tentang bab pertumbuhan. Secara umum, semua makhluk hidup pasti mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, jadi sebelum beranjak lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sebenarnya definisi dari pertumbuhan itu sendiri. Secara umum, pertumbuhan ini merupakan proses yang dialami oleh organisme dengan bercirikan bertambahnya panjang, berat, volume, jumlah, serta ukuran dari organisme itu sendiri. Pada cabang ilmu dari biologi perikanan sendiri mengacu terhadap teori yang dikemukakan oleh Effendi pada tahun 1979, pertumbuhan dari ikan sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu ada pertumbuhan mutlak dan juga pertumbuhan nisbi. Nah, untuk pertumbuhan mutlak sendiri pengertiannya yaitu adalah ukuran rata-rata ikan pada umur tertentu, seperti panjang rata-rata ikan pada umur 1 tahun. Nah, sedangkan untuk jenis pertumbuhan yang kedua adalah pertumbuhan nisbi, yaitu adalah panjang atau berat yang dicapai ikan dalam satu periode waktu tertentu dihubungkan dengan panjang atau berat awal periode tersebut. Nah, apa sih sebenarnya pentingnya kita mempelajari pertumbuhan dari suatu ikan? Nah, di sini pentingnya adalah untuk melihat bagaimana perkembangan jenis ikan yang memacu produksi, menjaga ketersediaan stok sumber daya, mengatur kegiatan penangkapan atau fishing effort, lalu melakukan pengelolaan untuk keberlanjutan usaha perikanan dan produktivitas ekonomi dari ketersediaan sumber daya ikan itu sendiri. Nah, jadi pada praktikum yang pertama ini, tadi di lab, saya mempelajari tentang bagaimana cara untuk membedah ikan. Nah, ini merupakan pengalaman perdana saya dalam melakukan pembedahan pada ikan. Nah, jadi tadi caranya, oke, misalnya ini adalah ikan ya. Jadi ikan itu memiliki anus di bawahnya sini, terdapat bolongan seperti itu ya. Nah, lalu ini kita menggunakan menggunting yang khusus ya, gunting bedah seperti itu tadi. Lalu kita masukkan ujung guntingnya ini ke sini, ke anusnya. Lalu kita gunting seperti ini ke atas mengotak. Kalau di ikan tuh di atasnya sini ada kayak tulang gitu. Jadi kita cukup di situ aja, nggak usah sampai ke dorsalnya atau ke bagian atas atau bagian sirip atasnya. Jadi dipotong, terus setelah dipotong itu dibelek seperti ini. Dan kita tadi mengambil organ dalam ikan seperti itu. Nah, tadi kita melihat ada organ seperti lambung ikan, terus ada usus ikan,
Dan juga kita mengetahui nih dengan cara membedah ikan tadi, di situ ada gonadnya, apakah dia merupakan jenis ikan jantan atau jenis ikan betina seperti itu. Nah, tadi jika itu ikannya adalah jantan, dia gonadnya berwarna putih. Jadi tingkat kematangan gonad itu ada beberapa ya, baik jantan maupun betina. Nah, jadi tingkat kematangan gonad itu ada 4. Tingkat kematangan gonad 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk jantan itu semakin warnanya putih, itu dia tingkat kematangan gonadnya itu semakin tinggi gitu, dan juga ukurannya juga semakin besar. Nah, untuk yang betina itu pada tingkat kematangan gonad bawah ya, seperti rendah seperti 1, 2 itu dia warnanya cenderung warna merah. Nah, semakin matang tingkat kematangan gonadnya itu nanti dia akan semakin berwarna kekuningan seperti itu. Nah, lalu setelah kita melakukan pembedahan ikan dan mengambil organ-organ yang ada di dalam tubuh ikan tersebut seperti lambung, usus, dan juga gonadnya, terkhusus gonad untuk betina ya. Lalu kita meletakkan sampel-sampel tersebut pada botol jar dan diawetkan menggunakan formalin dengan konsentrasi 10% untuk dianalisis lebih lanjut pada minggu depan seperti itu. Nah, seru banget materi hari ini, memberikan banyak pelajaran baru bagi saya, dan terima kasih. Sekian review dari materi hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.